Berarti emang selama ini handphonenya yang jelek ya? Oh, ganti HP. Masya Allah. Kecilin dong. Kenapa sih digedein? Kecilin, kecilin. Apa? Mana sih? Aku lagi mau masak. Nah, gitu dong. Apa Mbak? Mana sih ngeganti gini tuh? Ngeganti setting begini aku nggak bisa. Ada deh. Sebel. Hah? Di setting tuh cuman bisanya pas live. Yang atas. Iya. Aman. Ya. Ya. Nanti ada gambar kayak gambar itu loh. Tools itu nanti bisa ya. Oh, pakai tools ya? Bukan setting ya? Ya Allah. Ke gue. Apa itu? Kayak wadam. Kece banget. Dia filter ini ya Allah, muka gue putih banget. Iya ya, kinclong gitu. Nah ini udah enggak? Itu yang mana? Pakai filter.
Enggak, ini Itu nggak yang pakai filter, mana? udah bagusan nggak pakai filter. Aku nggak pengen. Aku tuh bukan karena apa ya, ya security lah. Tidak bisa dipungkiri bahwa eh, imam-imam besar terdekat menggendong Imam Syafi'i dari tapi Iya, digendong jalan gitu. Berapa 1000 kilo tuh kan. Terus gue tuh membandingkan diri gue yang sekarang dikasih lift ya lewat doang. Pak Arif Hidayat ini yang undang aku ke Badila, Mbak. Ya 3 juz lagi kan, 28, 29, 30. Terus aku sedih banget gitu. Oh, iya, aku sedih banget gitu. Maksudnya, kok aku tidak, ya, aku berintrospeksi ya Mbak. Kita nih berbicara tentang uh, suatu hal yang sebenarnya it's really bothering me. jadi kita tuh bakal, kalau kalau orang lain mungkin semakin tinggi kuku ke dalam lautan, semakin the more we know, the more we don't know. Jadi kita pasti merasa masih Rashid kan Hafiz ya, baca Qurannya Masya Allah gitu. Lo Itu aja buat kakak masih kurang. gitu ya. Good and bad kan bukan they don't care ya, they don't understand gitu loh. Ya. Alhamdulillah karena aku sangat meyakini sekali Quran itu syifa gitu ya. Jadi ya obat hati aku di situ aja gitu. Untung bukan Bible ya Mbak. Kalau Bible kakak udah boleh nyari siapa aja. Di dalam agama Hindu tuh setauku ya, itu mungkin tradisi lama yang sudah tidak laku lagi. Tapi kalau orang Hindu dulu itu kalau suaminya mati dia dikubur bareng. Oh ya, Tidak berharga itu ngaben nyawa wanita. bakar diri.
Bukan itu yang di India sih ya. Iya, kalau di Ngaben mungkin bakar diri ya, tapi kalau di ada sih itu pelajaran sejarah zaman-zaman dulu. Itu wanitanya dikubur bareng bersama dengan semua harta kekayaan dia. So women were just properties to men. Alhamdulillah Banget kok ya. Islam. Ya, Iya. aku kalau Jadi baca wanita sejarah dalam kayak Islam, gitu. iya, wanita dalam Islam tuh sangat dimuliakan sekali. Maksudnya hak-haknya jelas gitu. Iya. Alhamdulillah sih ya. Maksudku tuh sebetulnya semua itu kan memang gimana Allah kasih hidayah ya kak. Aku sendiri juga kadang-kadang kalau kakak nggak cerita gini tuh nggak ada waktu untuk merefleksi gitu lah. I'll be so busy with my kids and you know everyday life, you know, like with work and everything, you know, like that. Makanya kayaknya penting banget untuk sharing kayak gini karena akhirnya kita bukannya bukan cuma curhat doang tapi kita jadi ikut merefleksi gitu kayak oh benar juga. Bener juga yang anaknya satu yang masya Allah Hafiz aja panik kayak gitu, apalagi aku harusnya I should be more worried because I have more kids. No, it's not I have a husband. No, this is ini curhatan aku gitu. Kakak yang anaknya satu aja bingung dan galau, apalagi aku gitu. Aku harusnya lebih galau dan lebih much more prepared gitu. I should be more prepared. You know, I should be more aware about this. Jadi kayaknya bagusnya kalau curhat punya teman yang sepaham itu kayak gitu. Kalau biasanya aku punya tadi teman curhat doang nggak habis-habisnya kak. Benar. Iya kan? Masalah hidup nggak akan selesai. Benar. Kadang-kadang kita sharing itu bukan untuk we don't find for solution gitu loh. Karena yang ngasih solusi itu siapa sih kalau bukan Allah? Bener nggak sih Mbak? Kalau aku tuh, iya. Kalau aku tuh misalkan orang konsultasi juga, orang konsul maksudnya dengan problem gitu ya, kayak yang masalah psikologi kayak gitu-gitu kan. Ya aku banyak mendengar karena sebenarnya mereka tuh itu hanya butuh didengar gitu. Empati sedikit, little empathy gitu. Terus kalau yang perempuan kan pelukan ya, laki-laki juga sebenarnya butuh. Aku tuh pernah baca loh Mbak, di Amerika mereka buka jasa itu peluk, tapi mahal banget, bisa sampai ribuan dolar. Ya karena memang anxiety di sana itu kan, iya benar. Dan bayangin psikolognya perempuan cantik gitu, dan mereka tidak mengenal halal haram ya, maksudnya boleh pasien laki-laki juga, tapi profesional, bener-bener profesional gitu. Padahal namanya cuman maksudnya emang scientific itu kak ya? Iya scientific. Kemarin aku ketemu dokter Kusman kan, yang waktu itu beliau menceritakan bahwa anak nangis itu harus dipeluk karena detak jantung. Nah, kalau aku punya teori sendiri, memang pelukan itu bener-bener kayak kita waktu bayi aja lahir, anak aku bayi lahir langsung disusuin kan, langsung dipeluk, langsung diam. Iya. Terus di kan, Al-Baqarah 233 menyusui 2 tahun kan. Jadi ya itu scientific, dan ini psikologinya perempuan loh Mbak yang di Amerika itu. Dia buka jasa peluk tuh mahal banget, kayak 15 menit kayak $1.000 lebih gitu. Ada Pak Ruben, Pak Pendeta. Memang sih kak, kalau itu kan ada, kalau nggak salah hormonnya namanya endorfin ya. Endorfin. Ya, jadi itu hormon yang dirilis sama manusia ketika jiwa dan perasaan manusia itu happy. Itu yang dilepas. Jadi hormon itu nggak bisa dibikinin sintetisnya, nggak ada sampai sekarang, belum ada ketemu. Dan endorfin itu terbukti terilis ketika
ada sentuhan-sentuhan manusia itu tadi. That's why they said the hug is really important. Physical touch. Physical touch banget. Dan anak-anak itu kan, anak-anak itu ya, Rasid itu, aku aja meluk dia tuh tiap hari kadang berapa kali gitu. Bener-bener emang aku aja merasakan seneng gitu, apalagi dia gitu ya. Walaupun dia, gue to your room mama, gue to your room. Anak umur segitu kan, iya anak umur segitu kan nggak mau banget ya, nggak mau. Tapi aku bersyukurnya alhamdulillah masih ada tanggung jawab. Alhamdulillah anak-anak suka semua. Karena kita biasain dari kecil, Kak. Iya. Kita biasain dari kecil dan buat kita itu wajar gitu. Ayo, itu Mas, jadi ini Paruben. banget. Neng, Mbak ada Paruben. Mau dinaikin nggak? Oh, goodness. Boleh, tapi aku mute aja ya. Kakak aja. Gak usah lah kalau gitu. Aku udah. Enggak, Mbak ini serius dari tadi bagus ya? Iya, makanya. Bagus banget So kayak happy lah. iya nggak nge-lag nggak apa. Emang berarti kemarin di gadgetnya ya? Iya. Ini baru dibeliin emang harus tadi. harus bisa banting beli baru ya. Aku dibeliin sama Rashid. Terus dia Oh, bilang Masya gini, Allah. ya dia bilang, Mama tunggu aja nanti tanggal 5 hari lagi yang launching, yang baru launching. Terus aku bilang, Wis. enggak yang udahlah itu mahal banget, yang ini aja Mama yang biasa aja. Gak apa-apa, tunggu aja nanti. Enggak, aku bilang ini aja. Mabruk. Tadinya aku suruh pergi sendiri. Aku bilang, masa Mama pergi sendiri, harus didampingin dong sama anaknya gitu kan. Alhamdulillah, Kak. Iya. Alhamdulillah. Aduh, tapi Mbak, Iya. anak itu kesepian sebenarnya dia itu. Dia sebenarnya dulu pernah nonton TV Ramadan tuh barengan, anaknya banyak. Terus dia bilang, Mama, I want this. Aduh ya Allah. Kak, itu anakku aja nih yang nomor 3. Kan dia jaraknya jauh ya sama yang nomor 1, 2. Jadi dia tuh kalau misalnya ada apa-apa gitu tuh kadang you're too young to, so he's too young to join the big kids, you know. So dia memang yang bertiga aja dia ngerasa kesepian karena age gap itu. Jadi waktu aku kasih tahu aku hamil lagi, yang paling happy itu dia. Masya Allah. Yang paling happy. Aku bilang, tapi jarakmu bakal jauh banget sama adik nanti gitu kan. Nanti kamu pokoknya ya harus sabar karena adik-adik kan nanti pasti manja lah gitu. Enggak apa-apa, it's okay. As long I'm not alone anymore. What do you mean alone gitu? Yang lain pada protes. Tapi imagine gitu, I can imagine. Rashid yang sendirian aja gitu ya, pasti dia lebih itu lagi berasa lagi. Iya, makanya kalau pulang ke Cirebon itu di rumah ibu tuh kalau sepupu-sepupunya dia pada datang kan kecil-kecil, ya seneng dan sepupunya juga seneng sama dia gitu. Masya Iya, Allah. cuma ya udah nggak pengen lagi ya Mbak karena dia sendiri udah, tapi pasti seneng Iya. kalau dia punya adik walaupun dia Seneng aja kalau apa walaupun dia udah gede. Iya, gitu. Terus ini apa namanya? Dia pernah nyuruh aku kan ke rumah sakit waktu dia kecil. Dia pikir bayi itu dijual di etalase rumah sakit. Nah, gara-garanya apa? Aku nengokin temenku. Jadi aku kenal temenku dari anaknya 2 sampai sekarang anaknya 11, Mbak. Masya Sekarang. Allah. Jadi tiap tahun lahiran tiap musim panas lahirannya. Terus aku nengokin, kan Rasid ikut. Itu dia umur berapa? Umur 3 tahun. Dia umur 3 tahun, dia bilang, Mama, iyalah Mama, go inside, take the baby. Bye. Get one, take one gitu. Dia bilang gini, why always Auntie Amelita has a baby? Kenapa? Why not you? Why not you? Bapaknya, Disuruh setor. how to make baby Mama? Aduh, kan aku nggak mau ngajarin dari tepung gitu. Aku bilang gini, Baba, Rasid bilang sama Baba harus go sama Mama.
Terus aku selalu bilang, dulu Rasid di sini loh, sambil nunjukin tulang Perut. tulang rusuk Oh, bapaknya. benar resek. Oh, Dulu Rasid di sini terus katanya. Iya, terus mama bosa baba bosa mama, bosa itu kiss ya mbak, ya bosa itu Bush, ya kiss. Bush. Nah, Ya, si kalau bosa Lebanese itu Bush. Bush iya. Baba bosa mama, terus Rasid pindah deh dari baba ke mama gitu. Oh gitu katanya. Kak, aku mau sharing ceritain ya. Ini aku baru dapat curhatan. Aku baru dapat curhatan dari iparku yang di Sydney. Ya gimana gimana? Jadi dia punya teman deket ya. Ini menurut aku ini termasuk karena anak seumuran anak-anak kita untuk seka-seka. Sekarang kerasa-kerasa gak? Udah enggak. Gimana sekarang? Kayaknya sih ini kalau buat kita tuh kayak nightmarish. It's okay, good now. Jadi iparku tuh nyeritain ada teman deket dia. Matiin. Bentar. Kecilin aja kak. Gini. Iya, jadi iparku tuh kan punya teman dekat. Nah ya kayak gitu lah. Nah, gimana? Iparku punya teman dekat. Waktu itu kan mereka makan-makan bareng gitu. Makan-makan bareng cewek-cewek semua ibu-ibu lah gitu. Terus dia tiba-tiba cerita, ibu-ibu katanya, insya Allah tahun ini aku mau jadi nenek gitu. What? Gitu kan semua kaget soalnya anaknya tuh belum nikah kak. Maksudnya kalau nikah pasti mereka tahu lah karena kan satu grup gitu ya. What gitu? Wah itu langsung dia pecah dah, udah nangis gitu kan. Jadi dia cerita anaknya yang cowok yang paling tua itu tiba-tiba bilang ke ibunya kalau dia udah nikah. Karena dari awal tuh ibunya sampai ini namanya ibu ya kak ya, namanya ibu semarah apapun paling enggak mereka habis reflecting pasti they end up blaming themselves and that's what happened to her. Jadi dia yang satu meja itu pada nangis semua akhirnya kan. Very emotional gitu. Jadi semua udah pada tahu kalau dari awal tuh anak yang laki itu dia kayaknya jatuh cinta sama anak non muslim, orang Filipina. Kan mereka semua kerja di tinggal di Sydney. Anaknya semua juga kayak anak-anakku gitu, semua lahir di Sydney gitu. Terus dia bilang katanya emang sih gue dari awal seharusnya gue jangan ngelarang-larang amat gitu, soalnya gue cuma ngasih syarat aja gitu, kalau lu pengen sama dia berarti dia harus muslim dulu gitu. Jadi kan namanya juga warabatul bait, dia kan harusnya ibu tuh sebagai guru anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalnya anak itu emang tertarik pengen nikah sama kamu ya harus belajar Islam gitu. Ya mungkin selama itu anak itu galau kak, soalnya yang cewek itu nggak mau masuk Islam, belum siap gitu katanya. Dia keluarga dari Filipina, satu keluarga Katolik semua kan. Jadi temennya iparku tuh jadi malah gitu, jadi dia tuh nyalahin dirinya sendiri, kenapa why didn't I say yes gitu, sampai dia harus akhirnya saking mungkin yang anak muda itu kan dan anak muda itu kan gejolaknya kita nggak tahu kak ya, and we know that the challenge of this era is so much harder than what we had before. Iya kan, 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, zaman-zaman kita itu kan mungkin gak segila sekarang cobaannya, ujiannya anak muda gitu. Jadi dia sampai nyalain ibunya sendiri gitu, I should have said yes. Terus semua pada nangis, dia bilang, yo, pokoknya maksudnya semua tuh pada nenangin dia gitu ya, sudah yang penting mereka udah sah sekarang kan. Mereka udah sah, mereka sudah nikah. Mbak London share live ke siapa ini? Ke kak, siapa namanya? Yang di Singapura itu. Kak Alicia. Oh iya. Iya, dia beberapa hari kan mau curhat sama aku. Aku mau ngenalin ke kakak. She's very sweet. Fansnya Bang Dio bukan? Dokter bukan? Bukan. Enggak, dia nggak kenal ke Bang Dio. Dia nggak kenal Bang Dio. Teman-teman aku. My circle lah.
Not your circle, my circle. Gitu. Jadi aku bilang kan, Kesannya my reduin circle dia. semua ya. Kalau your circle kan apologet semua. Aku kan emak-emak biasa. Dan my Jadi circle, aku cuma even though I don't have one. yes you do, cuman kebetulan aja lagi toxic aja kan. Harus di flush dulu, harus Aduh, bener. direndam dulu biar Terima kasih Nora. Pak Zen. Tapi Mbak, aku sama Rasid tuh I'm very open. Discuss anything. Karena aku nggak mau dia, jadi I really respect him gitu ya. Like privacy, when he said Mama this is my privacy, oke. Aku nggak bisa deny dulu gitu, aku nggak bisa. Iya. Oh iya kok kresek-kresek ya. Kayaknya sensitif banget itu HP baru. Jadi kain bergerak-gerak aja kedengeran kita. Iya. Iya, jadi semua semua ikut nangis karena kita ngerasain nge-lag ya. Kayak halo? Dengar nggak, Kak? Halo, dengar nggak? Ya, lagging lagi deh. You're frozen now. Jadi freezing bener. Iya, jadi jatuh-jatuhnya itu ibu-ibu pada curhat kayak kakak tadi. Ya Allah, kita ini ya, percobaan kita sebagai ibu-ibu muslim zaman sekarang tuh gini-gini, beda gitu challenge-nya. Sekarang ya udah, sekarang anak-anak itu gimana ya, kita bilang juga when do they have to stop and try gitu. Kalau aku tuh mikirnya ya, kalau kita balik ke zaman itu, aku rasa kita harus bisa belajar jadi anak zaman sekarang, to see what they see, you know, to feel what they feel, no matter how hard it is, but I always try to relate gitu. Jadi kalau misalnya aku jadi anak itu, aku pasti galau banget gitu, karena ada opinion lain kalau dalam Islam memang boleh gitu campur gitu kan. Ada yang bilang pegang opini seperti itu kan, Kak. Makanya dia pergi ke Melbourne. Jadi dia tinggal di Sydney kan. Dia jauh pergi ke Melbourne terus nyari syekh yang membolehkan untuk kawin campur gitu. Dia bilang ya daripada ada fitnah dan zina gitu, ya udah kalian boleh menikah, lagian you both are adults gitu, kamu harus tanggung jawab segala macam kan. Nggak hamil dulu, enggak, Kak? Nggak hamil dulu. Iya, nikah dulu. Bukannya udah halal. Iya, ya kan kebanyakan kan begitu ya, kepepet baru gitu kan. Padahal kan nggak boleh. Itu lebih haram gitu kata syekhnya itu. Ya. Daripada kalian udah keburu hamil terus akhirnya memaksa untuk menikah, buru-buru nyari, padahal itu dalam syariah itu lebih terlarang gitu loh. Jadi akhirnya mereka menikah gitu. Dan itu bulan Mei. Bulan Mei tahun lalu. Dan dia baru tahu, orang tuanya baru tahu sekarang. Udah hampir Can you imagine? Iya. Jadi mereka tuh udah nggak tahan, akhirnya mereka bilang, karena ya qadarullah mereka akhirnya hamil. Gitu. Itu makanya nangisnya udah kayak nyanyi Bombay, nangis Bombay gitu temen dia. Jadi aku bilang, ya Allah, aku diceritain gitu aja ikut nangis gitu. Iparku bilang gitu, ya you know apa, we feel how. Aku kan cengeng ya. Jadi iparku nangis, telepon cerita gitu. Soalnya aku kenal juga sama orang itu. Dia bilang, oh my god gitu, I can't imagine how much you know she's broken. Dia bilang, oh yeah, she was very very devastated. Tapi aku nanya gitu kan, kita kenal sama suaminya. Gitu, suaminya tuh emang agak-agak apa ya, pemarah gitu, Kak. Jadi bilang, gimana terus suaminya justru malah dalam kondisi seperti ini, suaminya tuh malah cool gitu, Kak. Maksudnya dia cuma bilang, cool, we were very disappointed.
ya maksudnya dia tuh nggak apa berapi-api gitu loh, nggak marah murka besar gitu, nggak semarah teman kita ini. Teman kita ini katanya yang murka banget kan, marah gitu, kecewa banget gitu. Tapi kayaknya karena suaminya ngelihat ya kondisinya seperti itu, dia malah iya kayak berusaha meredamkan suasana. Ya udah, kalas, dia bilang, kamu kan udah syah sekarang, udah gitu. Yang lalu udah biar berlalu. Sekarang gimana ke depannya? Gimana kita tetap harus mewalimahkan gitu, at least ya. Mewalimahkan, mengumumkan gitu supaya tidak ada fitnah. Gitu. Jadi kebayang dong. Iya, yang penting mereka menikah ya. Yang Ya penting mereka itu. menikah ya. Iya. Semua pada bilang gitu, tapi aku ngerasain kalau itu balik ke diri kita masing-masing. Yang kayak iparku kemarin tuh yang nangis tuh juga ceritanya kayak gitu. Can you imagine if that was us? Dia bilang gitu. Do you think we can, we can be as cool Luar as biasa. the husband? Iya, itu tuh ini challenge-nya. Aku pikir kalau di Indonesia juga ada ya challenge kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kan anak mau nikah tuh udah luar biasa, Kak. They grew up in this environment, Kalau misalnya bisa ya bisa aja. Zaman aku kuliah dulu aja, Kak, yang kumpul kebo berapa anak? Alhamdulillah. Ya Allah. Iya, zaman aku kuliah tuh ada banyak. Hi, Ya kan? I'm making things. I'm gonna get to the shop. Apa itu? Okay, go on. My husband. Do you wanna go now? Yeah. You send the baby down. Babies. Send the babies down. Yeah, I'm still cooking. Suamiku beres-beres di atas sama kerucil. Udah, Udah dulu deh ya. Ya. ngantuk ya? Udah nguap-nguap dari tadi. Kan Anda juga Iya. sibuk. Aku gak sibuk, aku sambil potong-potong. Makasih ya Mbak. Sama-sama, you take care, Kak. Fokus. Ya, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari otak. Tas. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman.